Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah zil jalali wal ikram, sahibit tawli wal in'am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amil izam, kama ashkuruhu ala alaihil jisam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-malikul alam, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam, wa ala alihi wa ashabihil kiram al-qadatil a'lam wa tabi'ina lahum bi ihsan ma ta'aqabatil layali wal ayyam. Amma ba'du, فأولى ما يفتتح به الكلام في مثل هذا المقام الوصية بتقوى الله المالك العلام وطاعته على الدوام، فإن تقوى الله أعلى نسب وإن طاعته أغلى مكتسب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ma'asyiral kiram, Bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari serta adik-adik dan anak-anak yang hadir di Masjid Jabalur Rahmah ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, nikmat Allah selalu turun kepada kita. Subuh ini dibangunkannya kita setelah dilelapkannya atau disebut dengan mati kecil. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lalu digerakkannya hati kita menjadi atau menjalani salah satu sebab yang membuat kita kepadanya dekat. Datang di subuh ini di saat mungkin sebagian saudara kita masih merasa tidur lebih nikmat. Padahal salat sunat subuh saja lebih afdal, lebih mulia dari dunia dan seisinya. Kalau kan tinggal sebentar tidur, habis salat, habis itu ngaji, jangan tidur ya saya. Bapaknya tidur salat, tidur lagi enggak. Habis itu ngaji, insya Allah hilang tidur itu. Apalagi kalau antum yang memberi pengajian, pasti hilang tidurnya. Nah. Jadi datang ke masjid, basuh muka, wudu, lepas itu salat sunat. Dan bayangkan saya mendapatkan segala nikmat dunia dan seisinya. Hilang antuk tu. Ya, dilihat dunia seisinya, hilang antuk. Cuman kalau yang terbayang dia awak sedang sedap tidur, tiba-tiba hilang. Enggak. Tidur itu kapan aja bisa. Sambil naik motor tidur ada juga kan. Ya, tiba-tiba dari semak-semak aja kita. Allah musta'an. Ada memang. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Itu mari kita bersyukur atas nikmat ini. Tidak banyak yang dapat, karena memang yang hebat-hebat itu tak banyak yang siap menerimanya. Alhamdulillah, ini semua semata-mata nikmat Allah. Kita hanya menjalani. Oleh itu mari kita bersyukur. Mudah-mudahan besok semakin nikmat subuh-subuh seperti ini, dimanapun. Dan harapan kita kepada Allah sangat besar. Tetapi yang Allah siapkan jauh lebih besar. Oleh itu tidak perlu khawatir atas balasan dari yang maha besar. Semoga tak satu pun kita kecuali mendapatkannya. Amin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kalau ada orang berjasa sedikit aja sama kita, tidak terlupa sepanjang masa. Ini jasa Nabi alaihi salatu wassalam, tak terhitung. Segala kebaikan yang kita peroleh ini jasa baik beliau.
bukan jasa buruk. Ada sebagian orang meninggalkan jasa buruk ya. Kalau kita tidak jasa baik Rasulullah SAW dalam segala hal, dan kita menyebut namanya saja, ada lagi jasanya di situ. Coba bayangkan, sekali selawat kepadanya Allah balas 10 kali. Antum dari mana? Dari Nabi. Tidak bisa kita buat-buat sendiri. Buat-buat sendiri nanti habis arang besi, binasa. Tidak pernah main arang lagi antum. Ini main pena terus antum. Jadi habis arang besi binasa. Kalau kita buat sendiri, kalau bukan dari Nabi tak ada arti. Makanya mengikut Nabi itu subhanallah pasti. Tapi ngikut selain Nabi meraba-raba ndak pasti. Antum berjalan di malam gelap, nak cari switch listrik, tiba-tiba masuk dalam apa tu colokannya, tersetrum kita. Maka ambil yang terang, tinggalkan yang apa namanya, remang-remang. Karena yang remang-remang itu banyak maksiat biasa dalamnya. Iya, warung remang-remang. Ya, pendapat remang-remang itu banyak maksiat dalamnya. Baik ikhwani fil oleh sebab itu kita kenang juga jasa Nabi alaihi salatu wassalam. Maka setiap majlis harus dimulai dengan memuji Allah, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya yang hadir pun dapat kebaikan. Berselawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kaji kita pagi ini tidak panjang sampai selesai. Iya, tidak panjang, cuma harus selesai insyaallah ta'ala. Jadi antum pandai-pandai aja lah ngasih kode ya. Kalau sudah ngangguk-ngangguk dalam ya, ngangguk-ngangguknya semakin dalam, saya paham lah antum sudah tidak paham lagi. Iya, kalau sudah ngangguk dalam-dalam berarti saya harus paham bahwa antum sudah tidak paham lagi. Tapi kalau masih begini nanti saya teruskan. Ya, khususnya yang depan-depannya pandai-pandai ya ngasih kode. Insyaallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Mutiara tetap mutiara. Emas tetap emas. Apa maknanya? Mari kita simak sebagian daripada bukti-bukti bahwa emas tetap emas, mutiara tetap mutiara, sekalipun datang dari yang bukan tempatnya. Antum kalau punya mutiara, antum letak di mana? Rak sepatu, rak buku, rak sayur, penyalai ikan, terus mana taruhnya? Tidak pernah punya tuh. Oh iya. Memang nanya ke yang tidak tahu ya gimana lagi ya. Sama, antum tidak usah sedih, saya juga tidak, hanya tahu nama aja. Kalau sempat saya dikasih orang ini mutiara padahal itu kristal, saya pasti percaya aja. Tidak percaya, cobalah kasih saya kristal. Ustaz, ini hadiah mutiara Ustaz, saya bawa pulang. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Mutiara tetap mutiara. Yang harusnya disimpan di tempat yang sangat terpelihara, biasanya kotaknya dari kristal itu ya. Kemudian kristal berlapis kaca berlapis apa lagi, baja, dan diletak dalam lemari yang terkunci, kadang berangkas pula. Sudahlah, namanya besinya tahan api, kunci pun rahasia pula, istri pun tak tahu kadang. Iya kan? Istri pun tidak dikasih tahu kunci rahasianya. Sama, suami juga tidak bagi tahu kadang. Kalau rahasia namanya. Tapi kalau sudah tidak rahasia lagi ya dikasih. Ma'asyiral kiram. Tetapi bila antum temukan mutiara di tempat atau di tanah tergeletak, bergelimang pula dengan kotoran, dan antum tahu itu mutiara, kira-kira gimana? Atau ambil atau biarin? Ya, antum tidak tahu itu masalahnya. Ya, mutiara antum dapat sebutir
antum boleh menikah 4 sekali. Dan nikah belum? Sudah. Berapa habis kemarin? Nggak usah kasih tahu, nggak usah. Nah, nggak usah tahu. Ya, jadi kalau antum kalau dapat mutiara segini, insya Allah bisa langsung 4 gitu ya sekali gitu. Maharnya mahar kayak orang Arab gitu. Nah, itu yang harganya. Itu yang harganya. Nah, tiba-tiba antum temukan dia di tempat yang kotor, diambil benda? Belum tahu juga. Enggak diambil. Kenapa diambil? Iya, kalau tahu mutiara kenapa diambil? Antum dapat biji sagu dalam kotoran, diambil? Enggak ya? Enggak kan? Kenapa? Enggak ada nilainya. Tapi kalau mutiara antum temukan, ada nilainya enggak? Alhamdulillah. Jadi nilainya enggak rusak. Sekalipun datang dari tangan-tangan orang yang tidak bernilai. Jelas? Kalau sempat ada orang kaya misalnya dirampok orang, diambil mutiara daripadanya. Lalu entah baiknya penyamun itu datang, Pak, saya kemarin yang merampok atau menyamun mutiara Bapak, sekarang saya kembalikan. Kira-kira yang punya terima enggak? Saya tidak mau tangan Anda kotor kan ya, gitu ya. Tidak ada. Makanya penyair mengatakan bahwa inna durra asrafu ma yuqtana la yanqusu thamanaha yani hawanul qanisi. Sesungguhnya mutiara itu adalah barang paling mahal yang dikoleksi, tetapi tak jatuh harganya sekalipun datang dari tangan orang yang menyampuk atau orang yang merampasnya. Orang mencuri hina kan? Iya kan? Tapi kalau mutiara antum dikembalikan oleh pencuri, terima enggak? Antumnya ini mutiara betul, tapi sudah jatuh ke tangan Anda, saya enggak mau lagi, gitu ya? Enggak, pasti diambil. Demikian juga dalam masalah yang namanya al-haqqu itu mahal. Kebenaran itu mahal. Dan memang karena mahalnya tak semua orang bisa menerima. Betul kan? Tidak bisa menerima kecuali orang-orang yang Allah berikan dan bukakan karunia baginya. Mahal sih. Karena sebab itu diterima oleh orang-orang yang Allah bukakan kemuliaan baginya. Allah contohkan dalam Al-Quranul Karim. Tuan-tuan pernah dengar kisah Nabi Sulaiman? Hah? Pernah. Antum nak kisahnya panjang atau pendek sekarang? Ya, panjang beresiko. Pendek ada resiko juga, takut tidak selesai. Saya coba aja ya, panjangin dikit, ya, tapi tidak terlalu panjang lah. Ikut Al-Quran saja. Dalam Al-Quran Allah abadikan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Di sini kisah bermula. Wa tafaqqadat thair. Nabi Sulaiman itu kan ditundukkan kepadanya seluruh binatang, bahkan syaitan jadi pekerjanya. Kalau awak dikerjain syaitan terus, iya kan? Iya. Kalau kita dikerjain syaitan, sehingga sering tertipu daya oleh syaitan. Tidak, ini Nabi Sulaiman mempekerjakan syaitan. Hewan-hewan, kendaraannya angin. Tapi harus tahu, sebegitu dahsyatnya kerajaan Sulaiman, Sulaiman tidak tahu yang gaib. Itu catat itu. Makanya kalau ada yang ngaku-ngaku tahu yang gaib, uji saja. Syekh Al-Albani rahimahullah pernah diajak atau pernah ditantang oleh orang yang mengklaim tahu yang gaib. Syekh terima. Mulailah debat. Ini debat termasuk debat tersingkat di dunia. Ya, debat tersingkat. Nah, apa kata beliau?
ketika sudah sampai di majelis, saya mau berdebat dengan Anda dengan satu syarat. Terdiam saya diam dia. Lawannya bilang, apa syaratnya? Loh, kamu kan tahu yang gaib, kok nanya lagi? Paham? Jadi dia bilang, saya mau berdebat dengan satu syarat. Lawan yang tadi ngaku tahu yang gaib, tanya, apa syaratnya? Loh, kamu kan tahu yang gaib. Hati saya kan tahu Anda. Apakah akan sebutkan? Anda kan tahu. Akhirnya selesai debat. Selesai debat, berarti Anda nggak tahu yang gaib. Jadi Masya Allah, diberikan kecerdasan luar biasa. Makanya orang-orang yang tidak suka yang hak itu sangat benci kepada Syekh ini. Ya. Kalau dulu di masa Imam Ahmad tidak membenci Imam Ahmad kecuali ahli non sunnah. Jelas? Ya, saya pun sekarang mungkin saya katakan yang suka benci Syekh Al-Albani adalah kalangan non? Antum yang bilang, saya enggak. Baiklah kaum muslimin muslimat. Ada pula yang ngaku bisa menghadirkan arwah. Syekh datang lagi. Dia buka praktik. Bisa menghadirkan arwah. Ternyata bukan hanya di Indonesia aja, di sana ada. Jangan-jangan dibawa dari sana juga kan dia. Nah, oleh sebagian. Syekh, betul saya bisa menghadirkan arwah. Oh ya bisa. Ada arwah siapa yang perlu dihadirkan? Saya minta datangkan arwah Imam Al-Bukhari. Loh, kenapa kamu nak Imam Bukhari? Ya biasanya nak nanya masalah hadis agak pelik sedikit, saya nak tanya langsung ke Imam Al-Bukhari. Nah dukun ini paham bahwa untuk meniru Imam Bukhari payah kan? Iya, kalau niru hanya di mana barang hilang, itu gampang itu. Tapi kalau niru ilmu hadis, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin bisa ditiru oleh syaitan itu. Jelas? Kau bisa ditiru oleh syaitan, banyak kita ditipu oleh orang. Ini Sahih Bukhari katanya. Tidak. Akhirnya, tapi dia tidak mau ngaku. Dia bilang besok datang Senin ya. Ini pasalnya waktu memanggil arwah ini sudah habis. Waktu arwah pulang dah habis hari ini. Iyalah, saya datang Senin. Dia berharap Syekh Al-Albani tidak datang lagi. Ternyata Syekh datang. Ya, Syekh datang supaya dia tahu bahwa sesungguhnya dia tidak bisa. Melihat ada Syekh datang, dia menghilang. Disampaikan apa hari ini tidak ada buka praktek. Nah, tidak ada praktek. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam dia tidak tahu mana yang gaib, walaupun kerajaannya Allah berikan sesuai dengan doa Rabbana habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Berikan saya kerajaan yang tak diberikan pada seorang pun setelahku. Nah suatu hari Nabi Sulaiman wa tafaqqada at-tayr faqala ma li la ara al-hudhud. Kenapa saya tidak melihat ada burung hudhud? Am kana minal ghaibin? Atau dia termasuk yang tak hadir hari ini? Kalau Nabi Sulaiman alaihissalam tahu yang gaib, dia nanya lagi. Hah? Dia bilang hudhud ada di sana. Enggak, dia nanya mana hudhud? Berarti dia nanya bahwa dia tidak tahu yang gaib. La u'adzibannahu azaban syadida. Saya akan azab dia, siksa dia dengan siksaan yang dahsyat. Wa ula azbahannahu, atau saya sembelih. Jadi ada hukuman hidup, ada hukuman mati, atau saya sembelih kan mati itu. Aula azbahannahu aula ya'tiyanni bisultanin mubin. Atau kalau dia bisa mendatangkan keterangan yang jelas, bukti. Kalau dia sedang tugas, ada bukti SPPD-nya. Surat perjalanan, surat perintah perjalanan dinas, ada tanda tangannya, Nah, bisultanin mubin,
Famakatha ghaira ba'id. Famakatha ghaira ba'id. Faqala ahattu bima lam tuhit bihi. Waji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. Maka diam tidak jauh, lalu dia berkata, datang burung hudhud dan hinggap tidak jauh dari Nabi Sulaiman. Saya mengetahui apa yang belum engkau ketahui. Oh iya, ternyata burung pun kalau punya ilmu pedenya tinggi. Coba Nabi Sulaiman yang begitu kuasanya, karena dia punya kelebihan, pede kan? Makanya kita kalau punya ilmu, kita percaya diri, berjalan. Maka tidak ada ragu. Karena zalikal kitabu la raiba fihi. Ilmu antum itu ilmu kitab dan ilmu sunnah. Siapa yang ikut tidak sesat selamanya. Tapi kalau tidak tahu ilmu tersebut, dia ragu. Makanya kita ngaji ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita ngajinya terang-terang, tidak pakai matikan lampu, apalagi bawa sendal ke dalam, kunci pintu tidak ada. Alhamdulillah, kalau banyak sendal depan berarti banyak orang dalam tuh. Ini kadang sebagian kan enggak, sendalnya 2 cuma depan, isi di dalam 200. Kemana disimpan? Ada loker dalam. Nah, masyaallah kiram dirahmatillah. Kemudian kita siap untuk disalahkan, tidak perlu takut, jangan nyalah-nyalahkan, silakan ya salahkan. Ya, salahkan aja, kritik-kritiklah, hina-hinalah. Sebab seperti semalam Nabi Musa tak terhina walaupun orang menghina. Nabi kita Muhammad SAW tidak merasa terhina walaupun orang menghina. Karena hinaan itu tidak ada sama kita, kenapa takut? Salah itu tidak ada sama kita, kenapa takut disalahkan? Yang takut disalahkan itu yang memang tidak yakin dengan kebenaran. Kalau kita yakin dengan kebenaran, gimana tidak yakin antum? Al-Qur'annya ini, hadisnya ini, pendapat sahabat seluruhnya seperti ini amalannya. Tidak ada yang mengamalkan seperti yang lain. Yakin kenapa tidak pede antum? Yang diikut jelas generasi yang dijamin masuk surga. Lebih baik kita mengikuti generasi yang dijamin masuk surga daripada yang tidak jelas, entah masuk entah tidak. Makanya saya mohon maaf, antum jangan ikuti saya. Ini sebagian orang yang mengatakan ngajak untuk orang fanatik pada individu. Siapa yang bilang? Antum aja yang paham seperti itu. Kita demi Allah tidak akan mengikatkan diri tidak dengan syekh, tidak dengan mazhab, tidak dengan masjid, tidak dengan majlis, tidak. Di majlis manapun asal salah kita salahkan, asal benar salahkan juga. Hah? Karena tidak semajlis dengan kita. Tidak. Makanya kaum muslimin dan muslimat, Nabi Sulaiman, Nabi yang masya Allah kendaraannya angin. Tahu angin? Antum nak pergi mana? Tinggal panggil angin. Apalagi kalau datang angin utara, kencang kan? Ma'asyarul kiram. Nah, kemanapun dia bisa pergi. Tetapi dia tidak tahu yang gaib. Makanya Nabi burung hudhud, walaupun burung bicaranya pede di depan Nabi Sulaiman. Makanya antum juga kalau nak melamar anak orang nih yang muda-muda nih atau yang tua nak melamar lagi, ya harus pede, harus punya kelebihan. Kalau enggak jangan maju. Ya, minimal ya. Ada teman dulu melamar, ini cerita enggak apa-apa ya. Ya begitulah cara saya memang. Nanti balik lagi. Nah, teman melamar seorang gadis lah tentunya. Ya, sebenarnya anak itu udah setuju. Mak ayahnya udah oke. Tapi ada eteknya, tahu etek? Bibinya. Ya, yang tentu yang pikiran orang umum kan ingin anaknya dapat menantu ingin saudara dapat menantu orang bernama lah begitu ya. Akhirnya untung kawan ini dulu pernah buat lembaga, dia direkturnya, lembaga ada tutup lah. Nah, akhirnya ditaruh di meja sama calon istrinya itu tempat yang biasa eteknya duduk di situ. Dibacanya direkturnya Dr. Dasman Yahya Ma'ali LC. Ini calon menantu kita nih. Iya, terima langsung.
Untung tidak di cross checknya. Ada apa enggak? Kalau sempat di cross check ke apa nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tidak ada nama itu. Allah musta'an. Jadi ada yang diandalkan itu. Ada yang diandalkan. Direktur tahsin misalnya. Ya. Di mana kerja nak? Saya direktur Pak. Jangan bilang tahsinnya. Direktur apa? PT Tahsin. Iya. Kalau dengar PT itu luar biasa mentua itu. Apalagi kalau belum ngaji. Tapi kalau udah ngaji tidak bisa. Oh yang tahsin di situ ya. Yang anggotanya 3 orang ya. Baik kaum muslimin teman. Jadi burung hudhud sangat percaya diri dia. Ahadtu bima lam tuhid bihi. Saya tahu apa yang kamu belum tahu. Ya baginda. Sehingga Sulaiman pun terkesima tengoknya. Iya. Jadi kan tantangannya tadi disiksa. Mungkin siksaannya penjara seumur hidup atau hukuman mati kecuali ada bukti yang meringankan atau bukti yang membebaskan. Nah, sekarang dia dalam posisi harus membela diri. Maka katanya kan mungkin burung yang lain sebelum dia sampai ke depan raja mungkin ada yang kasih tahu, mungkin saya tidak punya ilmunya ya, tidak tahu juga yang gaib ini, mungkin ada bocoran, hud, kamu kenapa terlambat hari ini, kan itu sudah ada ancaman, tahu tidak kamu? Makanya dia percaya diri dia, saya berilmu, saya punya pengetahuan yang sebagian tidak tahu. Nah, waji'tuka bin saba'in binaba'in yaqin. Saya datang dari Sabah dengan berita yang sangat yakin. Artinya bukan berita burung. Bukan berita burung, tapi ini burung yang cari langsung beritanya. Kan ada yang berita burung kan? Nah, ini burung itu langsung beritanya. Inni wajadtu imra'atan, saya mendapatkan seorang wanita tamlikuhum menjadi ratu yang menguasai kerajaan mereka. Wa utiyat min kulli syai'in wa laha arsyun karim. Ya, dan diberikan kepadanya segala sesuatu. Berarti kerajaannya besar. Makanya kerajaan Sabak termasuk kerajaan yang ternama dalam sejarah, dinasti yang terhebat. Wa laha arsyun azim. Dia punya singgasana yang sangat besar. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Saya dapatkan mereka sujud ke matahari. Mereka dan seluruh kaumnya, artinya ratu itu dan kaumnya sujud ke matahari, bukan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, wa zayyana lahum asy-syaitanu 'amalahum fasaddahum 'anis sabil fahum la yahtadun. Karena syaitan menghiasi, menjadikan sujud ke matahari itu indah menurut mereka. Amalan-amalan itu dianggap baik. Tidak ada niat buruknya. Niatnya baik. Fasaddahum anis sabil fahum la yahtadun. Lalu syaitan itu memalingkan mereka dari satu jalan kebenaran, sehingga mereka tidak mendapat hidayah. Alla yasjudu lillah, sehingga mereka tidak sujud pada Allah allazi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ard, yang mengeluarkan barang-barang yang tersembunyi di langit dan di bumi, wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun, dan mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian nampakkan. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak diibadati kecuali Dia, pemilik arasy yang besar. Pemilik arasy yang besar. Bilqis punya aras juga, besar juga ya. Allah punya aras juga, besar juga. Tetapi ingat, walaupun kita mengakui ada aras, ini ada aras, pasti tidak sama. Tapi Allah tunjukkan dia punya aras, Allah punya aras, tapi aras Allah lebih besar dan Allah lebih besar. Qala sananzur. Wih, ternyata masalahnya jadi melebar kemana-mana. Ya, kami akan lihat dulu. Harus ada pembuktian. Jadi Nabi Sulaiman tidak cukup hanya dengan berita itu. Apalagi berita burung. Apalagi berita
burung. Sananzur, kami akan perlihat-lihat. Asadaqta am kunta minal kazibin, kamu jujur atau tidak, karena kami tidak pernah sampai ke situ. Nah, yang datang burung pula. Berita burung biasalah, kan tahu berita burung kan bakicau aja kan. Izhab bi kitabi hadza, sekarang karena kamu yang klaim bertemu melihat, sekarang kamu dapat tugas baru. Maka hati-hati juga kalau tuan tidak siap dikasih tugas, jangan tunjukkan kelebihan. Iya, itu pesan dulu kawan-kawan ketika sampai ke Arab Saudi waktu itu. Ustaz, sebelum menjadi ustaz waktu itu, ada yang nasihati, di sini nih ya Adinda katanya, jangan terlalu menengokkan keahlian, banyak kerja kita katanya. Kalau berlaku prinsip tambah air tambah gula, tidak apa-apa. Tambah kerja tambah gaji, tidak ada masalah. Ini tidak, gaji tetap, kerja tambah, itu yang masalah. Tapi kalau tak ada tambah air tambah gula, tidak apa-apa. Mana tahu kan, antum punya direktur, tambah kerja tambah PT, itu boleh lah. Tapi kerja tambah, istirahat kurang. Tidak ada gaji tidak ditambah. Kalau antum tidak siap, jangan tunjukkan keahlian. Saya sering mengalami itu. Ya, sering mengalami itu. Tengoknya dikit, awak punya kelebihan, dikasih tugas. Awak berharap-harap juga lah, sama gitu kan. Kasih tugas tentu ada harap sedikit. Tapi karena selamanya tidak juga ada turun-turun juga, tidak nitik-nitik juga, akhirnya sepupus harapan itu. Saya tetap kerjakan, tapi tak lagi punya, tak lagi menyimpan harapan. Saya pernah dipanggil instansi di sana, ya lumayan jauhnya, ya sekitar hampir 20 kilo, ya tengah-tengah panas itu kan dipanggil datang, suruh menterjemah, kerjakan ini. Awak kira karena duit orang tuh banyak kan, pasti banyak. Ya kalau biasa kita habis 10 rial ongkos misalnya, minimal dikasih 50 kan, ternyata nggak ada. Subhanallah, mungkin besok, mungkin besok dipanggil lagi, enggak juga, dipanggil lagi, enggak juga. Akhirnya saya tetap datang, tapi tak menyimpan harapan lagi. Ini kalau bahasa kampung saya terlalu harap tertiarap, paham? Terlalu harap tertiarap kita. Jadi baik tidak berharap. Cuman karena keahlian sudah terlanjur diperlihatkan, akhirnya siap untuk itu. Nah, Hudhud sekarang dia sudah lihatkan keahliannya. Sekarang antum harus buktikan katanya. Izhab bi kitabi hadza. Bawa surat saya ini. Kalau bawa surat memang urusan burung memang ya. Burung ahli mengantar surat. Ya, makanya terkenal dulu burung merpati ya. Makanya lambang pos kita burung. Iya, lambang pos burung kan? Enggak tahu ya. Antum lahir tahun berapa sih? Enggak tahu pos. Enggak pernah ngirim surat. Istri di sini ya. Oh iyalah. Antum enggak merasakan apa yang kurasakan. Itu masalahnya. Kami menikah langsung pisah. Antum menikah enggak pernah berpisah. Mana tahu pos? Ya. Saya itu kalau selama waktu di Madinah itu sebulan tuh sehari khusus nulis surat. Bayangkan itu, semua rasa aku tumpahkan. Surat saya minimal 5 halaman. Folio. Ya, folio. Ya, kadang hampir tidak muat dalam amplop tuh. Terpaksa amplop besar dibuat. Karena semua cerita aku tumpahkan di situ. Menandakan kita sedang. Nah itulah. Teruskan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi burung biasalah ngantar surat. Berarti baginya ringan juga kan? Ya, kemarin belum sempat nengok-nengok betul, sekarang ada kesempatan dapat tugas. Kemarin kan curi-curi apa dia? Curi-curi pergi, sekarang resmi. Resmi, Masya Allah. Begini ya. Fa'alqih ilaihim. Sampaikan surat ini kepada mereka. Thumma tawalla anhum, kemudian tinggalkan. Cukup dilemparkan, kan dah jatuh dia. Habis itu pergi. Fanzur madza yarji'un. Nah, lalu dapat tugas baru lagi. Lihat
apa yang mereka lakukan. Ya, apa balasannya dari mereka? Qalat ya ayyuhal mala inni ulqiya ilayya kitabun karim. Ini yang jadi panjang jadinya tuntun. Ini tuntun setuju dari awal ceritanya. Sedikit panjang enggak apa-apa. Ya kini baru mukaddimah aja memang. Ya mutiara tetap mutiara, tapi enggak apalah, mukaddimah juga mengandung isi sedikit. Fatawa thumma ta'lalu afwan inni ulqiya ilayya kitabun karim. Woi, ini saya dapat surat yang mulia, enggak tanggung-tanggung. Innahu min Sulaiman. Datangnya dari Sulaiman. Ya, yang namanya kerajaan pasti tahu dia. Ya walaupun tidak pernah bertemu, tapi pasti dengar-dengar kerajaan Nabi Sulaiman. Innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Suratnya dimulai dengan bismillah. Jarang mana ada surat dengan bismillah. Ya kan? Tidak ada surat dengan bismillah. Maka innahu bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Pengasih Maha Penyayang. Orang dulu kan paham dia bahasa-bahasa itu. Apa isinya? Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Kalian jangan coba-coba melawan saya. Mesti tunduk kepada kami. Datang dan tunduk, menyerah diri. Tantangan itu kan? Ya, tantangan. Tidak bisa antum menentang kecuali antum punya kekuatan. Dan Nabi Sulaiman punya kekuatan. Wa'tuni muslimin. Masuklah ke dalam Islam atau menyerah. Qalat ya ayyuhal mala aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Wahai para penasihat, para pembesar istana, tolong berikan pendapat. Saya tidak mungkin memutuskan sendiri sampai kalian ikut bermusyawarah dengan saya. Nah, yang namanya kerajaan besar, mereka mengatakan qalu nahnu ulu ba'sin syadid. Kita orang yang terlatih, kuat. Pasukan kita hebat. Wal amru ilaiki fanzuri madza ta'murin. Oh, sekarang urusannya terserah kepada Baginda Ratu. Putuskan sekarang kami berangkat. Menyerah sekarang? Nah, kan kami siap. Perang aja siap, apalagi menyerah kan? Nah, putuskan sekarang. Maka kata beliau, qalat innal muluka, dia berkata, sesungguhnya para raja itu idza dakhalu qaryatan, apabila masuk suatu negeri, afsaduha, pasti akan merusak. Yang namanya perang, apalagi perang dilakukan menurut bayangan mereka kan orang-orang tidak tahu dia itu nabi kan, dia kan tidak tahu nabi. Yang pengalaman selama ini yang namanya perang meluluh lantakkan. Jadi yang mereka tahu. Wa ja'alu a'izzata ahliha azillah, dan orang-orang petinggi nanti akan dihinakan. Kalau perang kalah, ya siap-siap aja siap-siap direndahkan. Itu resiko perang. Sebab Anda juga sama. Ya, ketika Anda yang menang juga akan merendahkan. Lalu Allah SWT katakan, wa kadzalika yaf'alun. Nah, Ratu Bilqis ketika mengucapkan innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah, sesungguhnya para raja itu bila memasuki suatu negeri mereka akan merusaknya dan akan menjadikan orang-orang mulia menjadi hina. Perkataan ini benar apa salah? Perkataan ini benar apa salah? Salah. Perkataan itu benar apa salah? Bukan tindakannya. Berbuat kerusakan jelas salah. Tapi dia berkata, perkataan dia itu benar adanya seperti itu atau tidak? Raja bila masuk ke suatu negeri berperang pasti merusak, dan akan yang menang merendahkan yang kalah. Betul kan? Perkataan ini benar apa enggak? Lahir dari mulut siapa? Ratu Bilqis. Ratu Bilqis orang beriman atau orang tidak beriman? Hah?
Waktu itu ya Syekh, sujud ke matahari masa beriman antum gimana ini? Nggak nyimak, saya ulang dari awal lagi, risiko. Ia tidak beriman. Inni wajadtuha tasjudu inni wajadtuha wa qauma yasjuduna li asy-syams. Inni wajadtuha wa qaumaha yasjuduna li asy-syams. Saya mendapatkan mereka, dia dan kaumnya sujud ke matahari. Berarti orang musyrik atau orang muwahhid? Musyrika. Berarti orang beriman atau orang tidak beriman? Muslim atau non-muslim? Non-muslim. Tapi perkataannya benar apa salah? Benar. Nah, diterima enggak sama Allah? Diterima. Jelas? Wa kadzalika yaf'alun. Apa yang dia katakan itu benar kata Allah. Paham? Jadi mutiara tetap mutiara. Kebenaran itu dari manapun datangnya wajib diterima. Kenapa ini saya katakan? Karena saya pernah di WA oleh pengurus masjid Jabal Ndak Rahman, ndak di sebuah pengurus masjid, menanyakan suatu masalah. Waktu itu karena belum terlalu dikenal orang, sempat nulis SMS lebih panjang. Saya jawab detail dengan dalil satu Al-Quran, sekian ayat-ayat ini, hadis, sekian hadisnya, perkataan ulama dan seterusnya. Saya jawab detail. Intinya barangnya boleh. Nah, itulah intinya. Disampaikan oleh pengurus itu ke yang bertanya. Yang bertanya nanya lagi, ini yang jawab siapa? Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA, tamat Madinah. Dia tidak pernah kenal Dasman Yahya, tidak pernah ngaji kayaknya di masjid saya katanya. Tidak pernah ngaji masjid ini. Kalau gitu saya tidak bisa menerima jawabannya. Jadi Al-Quran dan hadis, perkataan as-salaf, jadi tidak berharga sebab yang ditanya tidak dikenal. Jelas? Ya sih? Apa itu? Dari saya, dari antum? Dari mic. Nah, ya ngaku gitu di mikrofon. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Akhirnya dia tidak puas dengan jawaban itu. Lalu menurut pengurus mengatakan, lalu ke Ustaz mana saya harus tanyakan? Tanya ke Ustaz Sianu. Nah, dia tidak berani pula langsung itu. Tanya Ustaz Sianu, dijawab pendek dan isinya sama. Tidak lengkap dalilnya, tapi sama hukumnya. Baru Ustaz. Nah, ini baru Ustaz. Nah, ini kan ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Menolak kebenaran yang datang jelas seterang-terangnya karena melihat orang yang mengatakannya, ketahuilah ini manhaj yang keliru. Sebab mutiara tetap mutiara. Mana dalil? Itu tadi. Itu menurut tafsiran Ustadz saja. Kita tutuplah ini dulu. Ya kan tafsiran saya, kan antum biasa nuduh saya itu kan menurut Ustadz, menurut saya kan tidak. Misalnya Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis Sahih Bukhari. Komandang Sahih Bukhari, punya Sahih Bukhari. Buka aja. Nah. Satu menugaskan Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjaga harta zakat. Karena dulu kan tidak ada gudangnya, ditumpuk dekat masjid. Satu malam ada yang mengendap-gendap. Kalau mengendap-gendap ngapain dia? Ya nak nyuri. Fahatha hasawat. Lalu dia ciduk itu apa? Dia ambil beberapa genggam, disalin ke tempat yang dia bawa, gandum-gandum dari zakat tadi. Nengok dia ngendap-ngendap, tentu curiga Abu Hurairah. Ngendap-ngendap pula Abu Hurairah, nangkap dia, tertangkap. Kamu mencuri? Maaf Tuhan, katanya. Maaf Tuhan. Nah, itu lebih kurang kan. Saya tidak sengaja mencuri. Masa mencuri tidak sengaja? Artinya anak saya lapar, istri saya tidak makan. Ya, karena diancam oleh Abu Hurairah, dilaporkan ke Rasul. Kalau udah lapor ke
pengambil yang berwenang, tentu masalahnya kan diproses. Jelas toh? Antum kalau ada melihat orang mencuri, ya maafkan saja, selesai. Tapi kalau untuk lapor ke Pak Polisi, berproses kan? Antum dipanggil jadi saksi, habis itu jadi tersangka. Allah musta'an. Masyaallah kiram dirahmati Allah, dilepas oleh Abu Hurairah, dimaafkan. Karena dia miskin. Orang miskin kan boleh terima zakat. Nyuri zakat enggak boleh. Nah, sekarang Abu Hurairah kan penanggung jawabnya, maka dia biarkan. Bawalah. Karena memang dia bilang enggak makan. Berarti kan boleh. Tinggal kalaupun salah nanti tinggal lapor ke Rasulullah. Dia memang dilapornya. Rasulullah, tadi malam ada yang tertangkap oleh saya mencuri. Cuman dia bilang anak dan istrinya tidak makan, lapar katanya. Orang fakir. Lalu saya biarkan dia bawa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti malam datang lagi dia. Nabi rupanya sudah dapat beritanya. Sudah dapat wahyu. Nabi tidak tahu yang gaib, tapi karena ini dapat wahyu tentu tahu kan, diberitahu. Pokoknya kamu jaga-jaga aja, nanti malam dia datang lagi itu. Betul. Tengah-tengah malam, orang datang tidur lelap semua, belum bangun tahajud, datang lagi gendam-gendam. Abu Hurairah kan dah siap kan? Wow, tertangkap. Kamu lagi? Mohon maaf, yang kemarin tidak cukup. Iya, karena cepat ketangkap jadi dikit dapatnya kan. Jadi subhanallah. Nanti saya la arfa'annaka ila Rasulillah. Saya akan angkat kasusnya ke Rasulullah. Tolong mohon sekali ini jangan. Akhirnya dilepas lagi sama Abu Hurairah. Besok pagi lapor lagi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Nabi, besok dia datang lagi. Subhanallah. Betul datang lagi. Ada yang ketangkap lagi sama Abu Hurairah. Lalu dia bilang, mau ndak Tuhan melepas saya? Tapi saya ajarkan suatu doa. Nabi kan belum ajarkan, belum tahu beritahu Abu Hurairah siapa orangnya ini kan. Yang jelas dia akan datang lagi. Abu Hurairah ikut aja instruksi Nabi alaihissalam. Nanti dia datang lagi tuh. Nah, Abu Hurairah berjaga-jaga. Lalu apa itu? Jangan Anda datang ke tempat tidur kecuali membaca ayat kursi. Ayat kursi. Abu Hurairah pastilah paham ayat kursi. Nah, akhirnya Abu Hurairah melepas. Dan apa hikmahnya? Nanti Anda tak akan didatangi syaitan selamanya. Kalau baca ayat kursi menjelang tidur, tidak akan didatangi syaitan. Subhanallah. Nah, paginya dilaporkan lagi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sadaqaka wa huwa kadzub. Dia itu sekali ini benar walaupun pendusta besar. Berarti mutiara tetap mutiara. Ayat kursi walaupun datangnya dari mulut syaitan. Karena syaitan kan bisa baca ayat kan? Bisa nih ya? Bisa. Na'am kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dia bisa. Maka kata Nabi, sadaqaka wa huwa kadzub. Dia benar walaupun pendusta besar. Akhirnya ini jadi amalan yang antum hari ini masih mengamalkan kan? Itu dari syaitan yang nunjuk pertama kali itu. Cuman kenapa antum terima? Karena Rasul mengesahkan. Kalau sempat tidak disahkan Rasul, antum terima juga? Enggak. Oh, ini dari syaitan saya dapat nih, antum tidak dapat katanya. Enggak. Ya. Tapi karena Rasulullah maka kita terima. Intinya Nabi menyuruh kita menerima kebenaran dari mana? Saya ulang lagi. Intinya Nabi menyuruh kita menerima kebenaran dari mana? Dari manapun datangnya. Maka dalam hadis yang tidak disahihkan oleh ulama, tapi selalu dinukil oleh para ulama menjadi istiqnas, yaitu al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah itu adalah barang hilangnya orang beriman. Barang hilang maksudnya seperti tafsir oleh Imam Ibn Hajar dan juga Imam Al-Munawi,
Maksud daripada dhallatul mu'min matlubuhu, yang selalu dicarinya. Kalau selalu dicarinya maknanya apa? Berharga atau tidak? Berharga. Maka kata hikmah itu, apa makna hikmah? Ya, makna hikmah itu banyak definisi diberikan oleh ulama, seperti Imam Al-Ghazali menyebutkan fi'lu ma yanbaghi fi ma yanbaghi bima yanbaghi, melakukan sesuatu yang mesti dilakukan dengan cara yang pas pula, di waktu yang pas pula, dan di tempat yang pas. Ini hikmah. Kalau Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab menyebutkan di antara makna yang disebutkannya adalah al-isabah. Makna hikmah itu adalah al-isabah, yaitu benar. Kata-kata yang benar itu kata-kata hikmah. Nah, kalau ada yang mengatakan jembatan biasa lapuk, janji biasa mungkir, kata hikmah apa tidak? Hah? Ini pepatah lama ini. Macam apa semalam juga, biarlah kepala berlumpur, yang penting tanduk mengena. Ya, ini bahasa moto orang tua-tua, tapi saya menganggapnya tidak hikmah. Sebab apa? Ada unsur kelirunya. Ya kan, janji biasa mungkir. Artinya kita meringan-ringankan janji. Atau saya tidak paham. Kalau tidak paham, tolong luluskan saya. Ya sebab saya masih belum tua lagi. Nampak aja tua, masih merasa muda. Nah, ya, tapi yang saya pahami, janji jembatan tak boleh lapuk, janji tak boleh mungkir. Bila lapuk diperbaiki, bila mungkir minta maaf. Jelas? Jadi pepatah ini jangan dipakai lagi, sebab jembatan sekarang jarang lapuknya. Dulu jembatan dari buluh, tahu buluh? Bambu, dari kayu pun sortir pula. Ya kan, bukan kayu asli, kayu sortir. Tentu biasa lapuk. Orang dulu tidak ngaji, ya ngajinya hanya ya biasa-biasa saja, yang penting tidak bisa biasa, biasalah. Ya, jarang dulu kita ngaji-ngaji seperti hafiz Quran, jarang di masa kita, ya kan? Antum tidak pernah merasakan masa tua dulu? Ya, masa saya tua dulu, sekarang udah muda. Ya, masa tua dulu, yang ngaji-ngaji begini ini memang orang tua-tua aja. Makanya selesai cepat. Ngaji sebelum Isya dah selesai. Pasalnya apa? Mengangguk, paham semua. Dah tua-tua memang. Di kampung tuh bang, dulu ya. Ngaji tua-tua namanya. Wirid uang tua-tua. Itu bahasa kami itu. Wirid uang tua-tua. Memang yang ngaji itu umur 60 ke atas. Kecuali ada cucunya yang nak ikut-ikut pula dengan datuk. Itu ikutlah. Anak muda jarang. Nanti sekali 6 bulan ada namanya wirid remaja. Wirid remaja itu diseleksi juga ustadznya, itu tidak sembarang ustadz, harus pandai ngocok perut. Tidak pandai, harus pandai bikin orang ketawa dari awal sampai selesai. Kalau kalau baca buku dan sebagainya, besok ustaz ini tidak enak kajinya. Apa tidak enak? Tidak ada ketawa. Kalau tayang yang kemarin tuh enak tuh, apa isinya? Tidak jelas, yang penting happy. Nah, dimulai happy, selesainya happy. Tidak ada yang bisa dibawa kecuali senang sekali. Apa sebab? Dari awal sampai akhir ketawa. Jadi makanya wajar yang keluar seperti tadi. Janji jembatan biasa lapuk, janji biasa mungkir. Nah, kita hidup di masa jembatan kokoh-kokoh. Tuh lihat jembatan Barelang ya. Udah sejak tahun berapa? Ya udah lama. Tahu saya udah lama, tahun berapa? Antum orang Batam masa ndak hafal? Kalau antum tanya nanti saya jembatan Leton, tahu saya di Pekanbaru. Tapi jangan tanya di sini, besok sampai sana saya tengok lagi tanggalnya. Iya, di masa Belanda lagi dulu tuh. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, jembatan kita sekarang teguh-teguh. Makanya janji harus kokoh-kokoh. Dulu orang bertarung di sawah, makanya biasa kepala kena lumpur. Yang penting tanduk mengena. Sekarang orang bertandung di ring. Ada lumpur di situ?
Enggak. Jelas? Alhamdulillah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Dah ada bukti Rasulullah menerima. Ini belum paham lagi, diulang lagi di awal. Mutiara tetap mutiara. Kebenaran dari manapun wajib diterima, sekalipun dari lawan. Apalagi dari kawan. Dari orang kafir diterima tadi oleh Allah SWT. Yang benar tetap benar sekalipun lahir dari mulut orang kafir. Apalagi dari mulut seorang muslim. Apalagi ustaz. Nah, makanya kita tidak boleh mengikat diri dengan majlis. Mengikat diri dengan jemaah. Tidak. Untuk mengukur kebenaran ya. Tapi ukur dengan standar langit. Bukan standar bumi. Standar bumi ini banyak khilaf nih. Iya. Tapi kalau standar langit tidak. Apa standar langit itu? Al-wahyu. Wahyu, Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Itu patokannya. Antum tahu tadi ya bahwa itu benar karena Nabi katakan itu benar. Antum tahu itu benar karena Allah katakan itu benar. Wa kadzalika yaf'alun. Allah terima kebenaran itu. Nabi terima kebenaran itu. Bahkan Nabi dalam hadis yang tadi saya sebutkan, walaupun tidak disahihkan oleh sebagian besar ulama hadis, yaitu al-hikmatu dhallatul mu'min, yakni matlubuh yang selalu dicarinya. Aina ma wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Dimanapun dia dapat, dia lebih berhak memilikinya, mengamalkannya dan mengikutinya. Oleh itu ketika Al-Hasan Al-Basri, ini selesai Nabi ya, atau sahabatlah dulu ya, sahabat dulu ya, oke. Ya biar antum tahu bahwa ini manhaj salaf, jadi bukan manhaj talaf. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Umar radhiyallahu anhu hari itu dia jadi khalifah. Melihat orang sembarangan menjatuhkan talak atau sebarang menambah mahar, meninggi mahar atau mahar, maka dia memutuskan sebuah keputusan pemerintah membatasi jumlah mahar, ya, membatasinya secara aturan. Maka datang seorang ibu-ibu, ya Amirul Mukminin, keputusan itu harus dianulir, harus diamandemen. Apa pasalnya? Allah mengatakan wa ataitum ihdahunna qintara. Kamu berikan kepada istri kalian itu maharnya harta yang banyak. Allah tak batasi. Kenapa Tuhan batasi? Apa kata Umar? Sadaqatil mar'ah wa akhta'a Umar. Ini ibu benar, Umar yang salah. Maka dia cabut. Mutiara tetap mutiara. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Beginilah semangatnya mereka menerima kebenaran itu. Ketika Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, saya sengaja sebut Hasan Basri karena nama ini laris di Indonesia. Ya kayaknya kalau sudah nama Hasan Basri kaya kayaknya. Padahal Syekh dulu miskin. Nah, tapi kalau yang bernama Hasan Basri yang saya tahu banyak yang kaya gitu. Ada Hasan Basri di sini yang miskin? Tidak ada ya, kaya semua nampaknya. Nah, minimal kaya hati. Masyaallah kiram. Ketika Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mendengar perkataan Al-Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, pernah dengar nama ini nak? Tidak pernah. Siapa yang pernah dengar? Hah? Orang baik? Pemimpin yang zalim katanya. Antum udah sarapan? Hah? Sudah? Tidak mau sarapan lagi? Tidak. Dia tidak mau, boleh buat. Pemimpin yang zalim. Sangat zalim. Banyak ulama yang tewas di tangannya. Maka Hasan Basri termasuk awal-awalnya
dia ikut termasuk yang ikut ya mendukung orang-orang yang melawan kepada Hajjaj bin Yusuf. Tapi akhirnya beliau menyesal. Ya saking zalimnya sehingga banyak ulama yang terlibat fitnah ini waktu itu. Tapi beliau menyesal dan menyatakan penyesalannya. Karena manhaj yang benar adalah Nabi suruh kita memberontak. Ya. Jangan dipotong nih ya. Nabi suruh kita sabar. Sampai kapan sabar Ustaz? Kalau orang zalim. Ya sabar nih masa zalim. Kalau sudah adil, syukur lagi, tidak sabar namanya. Kalau pemimpinnya sudah tidak zalim, kita oh saya sabar Ustaz. Kenapa? Pak Presidennya luar biasa adilnya. Itu tidak sabar namanya cuy. Itu namanya bersyukur. Sabar itu ketika zalim. Saya Ustaz, alhamdulillah selama sejak menikah sampai sekarang betul-betul sabar saya. Karena sabar itu tak ada batasnya. Kenapa? Istri saya tuh Ustaz, apa saja yang saya minta dibagi. Saya marah, dia tidak marah. Dia marah pun saya lari. Nah. Pokoknya tidak ada. Pokoknya saya sabar terus. Pasalnya tidak ada buruknya sama istri saya. Sabar namanya itu. Ini abang salah cakap enggak? Syukur ini namanya, bukan sabar. Kalau sabar itu kalau menyakitkan. Makanya ketika pemerintah itu zalim, antum bukan dituntut untuk memberontak, tapi dituntut sabar. Karena baru dikatakan sabar bila ada ujian. Kalau ada nikmat, ya bersyukur kita. Jelas ya? Pahamnya enggak? Makanya Imam Al-Hasan Basri menyesal dia kenapa ikut. Tapi ada ulama di masa itu namanya Mutar bin Abdullah bin Syekhir. Dia itu hidup di masa itu 10 hari, saya hidup 20 hari tidak pernah dengar berita tentang Hajjaj. Padahal beritanya trending topik dia waktu itu. Nah ketika dia mendengar perkataan dari Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, dan itu benar. Inna allaha takaffala lana rizqad dunya wa wakala ina rizqal akhirah. Allah jamin rezeki dunia kita. Tapi untuk akhirat dia serahkan kepada kita untuk mencarinya. Tak ada jaminan. Ya laitahu takaffala lana rizqal akhirah wa wakala ina rizqad dunya. Andainya Allah jamin akhirat kita semua masuk surga ya. Biarlah dunia payah-payah kita terus sana. Enggak. Akhirat memang harus dicari. Dunia tak dicari pun dapat. Walaupun ini khilaf di antara ulama, apakah rezeki itu mesti dicari atau tidak. Ada dua pendapat. Kalau tidak dicari tidak dapat. Yang lain bilang tanpa kita lakukan sebab pun dia dapat. Bahkan diriwayatkan dari Imam Syafi'i dan Imam Malik, dia berbeda dengan gurunya. Kata Imam Syafi'i mesti diusahakan. Kata Imam Malik tidak. Maka Imam Syafi'i bersemangat membuktikan ke gurunya. Pergi dia ikut membantu orang memetik anggur, lalu dapat upah beberapa tangkai dibawa depan Imam Malik. Ini Buya katanya, ini Kiai. Kalau ndak saya kerja tadi, ndak ada dapat anggur katanya. Imam Malik bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, saya tak bekerja pun dapat. Jadi yang benar wallahu alam, dicari pun insyaallah belum tentu dapat. Tak dicari bisa saja dapat. Berarti ada yang dicari, ada yang tidak. Tapi mesti bekerja, mesti. Itu aja. Kerja aja, karena kerja itu juga rezeki. Kerja itu sendiri adalah rezeki. Karena kita bekerja itu dinilai oleh Allah SWT dengan syarat bismillah. Makanya berangkat dari rumah mesti bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Soalnya berharga kita. Makan kita bismillah, kemudian alhamdulillah. Masuk masjid bismillah, iya kan? Keluar bismillah. Semuanya dengan bismillah, dengan niat yang tulus, semuanya bernilai. Makanya orang kalau kita tidak masuk surga, banyak ruginya kita. Semuanya buat kita masuk surga. Ngaji ini juga bismillah, masya Allah, luar biasa. Nanti kita disuruh Allah berdiri dalam majelis ini dalam keadaan diampuni. Ada malaikat bilang, ya dalam hadis kursi itu malaikat bilang, ya Rabb, di situ ada si fulan, innama kana ya'ti li haja. Ada si fulan datang karena ada kebutuhan, kepentingan.
Macam-macam kepentingan. Ada orang yang datang nak nagih hutang, dah lama tak ada bayar hutang, modora ada di majlis nanti. Misalnya, duduk pula dia situ nengok-nengok mana Ustaz ya. Ya. Mungkin ada pula yang dapat tugas ngintip-ngintip kajian. Ya, untuk disampaikan ke ustaznya untuk bahan gitu. Seperti di medsos kan banyak yang ngintip-ngintip tu kan. Bukan untuk mendapatkan ilmu ndak. Ibaratnya dari 1.000.000 bunga dapat sehelai sampahnya yang ditengokkannya. Ya, ada juga yang seperti itu. Kan bunga banyak tadi itu kan. Dapat 1 sampah tadi. Diambilnya sampah itu yang saya dapatkan di taman itu. Oh iya, Masya Allah, dasar lalat memang. Dasar lalat. Makanya antum jangan jadi lalat, jadi masak kumbang sih. Lebah. Ini teringat Anika lagi nampaknya. Kalau aku jadi bunga, Allah musta'an, engkau jadi kumbangnya gitu. Jangan kumbang, jadi lebah. Lebah itu yang carinya yang paling nektar, yang paling manis, yang paling nikmat, yang paling sehat. Nah, kalau ini ngintip-ngintip cari yang sampah, di mana-mana ada sampah sih. Dalam masjid pun ada sampah. Di masjid pun ada sampah, masjid pun ada. Makanya ada ketika Buya Hamka rahimahullah menceritakan, ini dalam cerita juga. Jangan lupa simpangnya tadi ya. Nah, Buya Hamka ketika dia ada seorang liberal berkata ke beliau, "Buya, ternyata di Makkah ada pelacur," katanya. Na'udzubillah, ini kan nak menghina Mekah dia. Banyak orang sekarang nak menghina tanah suci. Ya, di sana banyak zombie katanya. Ya, padahal dia sering pergi ke sana. Mungkin dia sendiri yang dapat zombie, mungkin tak tahu ilmu gaib tadi ya. Allah musta'an. Alhamdulillah kita tidak ada nengok-nengok zombie. Saya 15 tahun tidak ada nampak zombie dah. Ya. Ada yang bilang akan sembelih kita, alhamdulillah tidak pernah pula digertak kamu kena habis kan, tidak ada pula. Tapi masih banyaknya kepercayaan fitnah itu kaum muslimin dan muslimat. Apa tadi yang saya ceritakan tadi? Buya Hamka, antum zombie yang ingat ya. Ya Allah. Ini gampang kena fitnah ini. Nah, Buya Hamka, antum dah sarapan? Belum. Baik. Berapa sarapan antum? Enggak, ini harus. Yang hijau ada. Yang ungu enggak ada pula. Kalau yang biru aja lah ya. Yang biru aja nak. Lagi sama abang tadi. Dia ada berasbasi tadi. Coba. Kasih sarapannya barakallahu. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Apa tadi cerita? Buya Hamka ya. Buya Hamka tahu ini orang tak sehat pikirannya. Tahu dia jawab, "Akhi," katanya, "saya kemarin lama di Amerika." Karena Buya baru pulang di Amerika. Enggak ada pelacur di sana. Orang ini juga mungkin sudah belajar juga di Amerika kan, sudah tahu di Amerika. Tidak mungkin Buya, di sana liberal, semua bebas. Tahu dia jawab, "Akhi, saudaraku, kalau kau pergi cari yang buruk dalam Ka'bah kau dapatkan juga nanti. Dulu pernah berhala dalam Ka'bah. Tapi kalau cari yang baik di tempat yang buruk pun kau ditemukan 1.000.000 kebaikan." Makanya ketika Bapak Mendiang Baharudin Lopa rahimahullah ta'ala bercerita depan kami ketika beliau jadi menteri Menkumham, ketemu di Madinah, dan sebelumnya kan juga dari Lubes di Arab Saudi merangkap ke Sultanah Oman. Beliau menceritakan bahwa kalau kita cari kebaikan di barat itu banyak yang tak ada di negeri Islam kita. Mereka rajin membaca, rajin belajar, rajin bertanya, klarifikasi. Kalau antri itu sopan di perjalanan tidak pernah gunakan klakson. Kalau kita Masya Allah di masjid aja pakai klakson dan sebagainya. Ini kan kebaikan. Sebenarnya orang Islam berhak menerapkan itu. Hikmah kan? Antri tidak pernah. Kalau kita antri kan banyak lapisnya kan. Maka tidak bisa antri panjang-panjang, tidak boleh. Iya, pokoknya tertib dari kita. Ini sebenarnya Islam seperti ini. Ngajar mereka dulu itu kita. Cuman sekarang murid mengalahkan guru gitu. Nilai-nilai itu hilang. Cuman tinggal kita iman masih ada, mereka imannya yang belum. Sampai teman saya mengatakan, andainya mereka ucapkan syahadat lebih duluan deh kita masuk surga. Cuman syahadat aja yang belum. Kalau kita tidak ada puas bersyahadat, masih banyak hitungnya. Ya dosanya banyak sekali, ghibah tidak pernah berhenti dan sebagainya.
Ma'ir kaum muslimin. Jadi kalau kau cari yang buruk, ya di Makkah pun banyak. Tapi kalau kau cari yang baik, di Amerika juga banyak. Ternyata saya kira antum punya pikiran yang tidak baik. Nah, kalau ada yang ngintip-ngintip kaji untuk cari yang buruk-buruk, dapat. Ya, kalau saya memang nak cari itu juga banyak dapat kok. Tapi kita jadilah jenis lebah. Kalau ada pun sampah singkirkan aja atau biar seperti tidak peduli aja. Ada sampah di sini, kayaknya nggak ada pada di situ kan, nengok sana aja. Nah, jelas, udah jelas kita selesai sampai di sini. Tidak, belum lagi. Antum mau selesai aja mau pulang. Belum, kisah Hasan Basri kan belum selesai tadi. Hasan Basri mengatakan ketika disampaikan perkataan Hajjaj bin Yusuf ini, dia tahu Hajjaj bin Yusuf zalim, bahkan pernah mendukung orang melawannya. Coba bayangkan, walaupun dia menyesal akhirnya, apa kata dia? Khuzha minhu, ambil hikmah itu daripadanya. Fa innal hikmata dhalatul mu'min. Hikmah itu barang orang beriman yang hilang. Benar memang. Dunia ini tidak diusahakan pun akan tetap dapat janji Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tetapi akhirat mesti dicari, mesti bertungkus-lumus, mesti dengan hati. Makanya beragama harus serius. Cari penghidupan tak serius tidak masalah aja. Paling-paling lambat nikah aja resikonya. Tidak pernah terima lamarannya. Siapa? Oh, Dasman. Oh, yang panjang tulang rusuknya itu ya. Tahu maknanya? Panjang tulang rusuk? Hah? Selalu ngukur tempat tidur. Tidak tahu juga. Alhamdulillah. Kalau sudah tahu berarti dah paham lah. Jadi mutiara tetap mutiara. Dimanapun antum temukan, tidak turun harganya. Sebagaimana bagaimanapun orang nak mengatakan itu tidak berharga, seperti dulu orang-orang Quraisy menjatuhkan Nabi sejatuh-jatuhnya, tapi Nabi tidak jatuh. Bagaimana dulu orang-orang Mu'tazilah menjatuhkan Imam Ahmad, sampai 70 qadi menghukum Imam Ahmad halal darahnya untuk dibunuh. Alhamdulillah Imam Ahmad tegak kepalanya, sampai hari ini orang hormat kepadanya. Dinukil pendapat dan fatwanya, diriwayatkan hadis dan sunnahnya. Sedangkan qadi yang 70 tadi semuanya masuk tong sampah sejarah. Pernah di sini ada orang-orang jahat atas nama pemerintah waktu itu. Karena apa? Karena dibisiki oleh orang-orang yang tidak sehat pikirannya, yaitu orang-orang Mu'tazilah. Nah, kalau ada sekarang orang-orang yang menghasut pemerintah untuk menghentikan dakwah, jangan-jangan juga sejarah itu akan berulang kembali. Maka siap-siapkan kesabaran diri. Karena memang ahli hawa itu selalu suka memaksa. Sedangkan ahlus sunnah menjelaskan dengan hujjah. Cuman sayang, hujjah tidak terima, tetapi mengatakan dan memaksa untuk tidak menyampaikan hujjah. Jangan salah-salahkan, jangan sesat-sesatkan. Antum memang jangan sesat-sesatkan, tapi jelaskan yang salah itu salah. Orang terima, antum sabar. Kalau tak terima, antum bersyukur, gitu ya. Seperti tadi kan. Kalau tidak diterima, antum bersabar. Karena kalau tidak terima pasti ada pantulannya. Kadang kencang itu. Nah, itu makanya kalau tidak terima sabar, kalau diterima bersyukur. Kalau adil sabar, kalau pemerintah adil sabar, bersyukur. Nah, kalau tidak adil bersabar. Sampai kapan? Sampai dia turun? Enggak. Nabi bilang sampai kalian bertemu denganku di tepi telaga. Berarti ini sunnahnya. Sampai bertemu dengan Nabi di tepi telaga. Subhanallah. Semoga Allah berikan kita kesabaran ini. Walaupun sering difitnah, tetapi biasanya ujian itu menambah ketinggian diri. Kalau antum diuji berarti lulus naik kelas. Ya kan? Masa ada naik kelas tanpa ujian? Makanya kalau ada ujian, syukur-syukur aja. Mudah-mudahan kita naik kelas. Siapkan aja jawaban yang benar. Ya, sering murajaah, sering mengaji. Insya Allah kita akan dimudahkan lulus dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian dulu ya.
Saya permisi lah. Memang susah menghentikan dengan antumnya. Ya, lapar pun hilang. Saya jadi ingat dulu bertemu dengan seorang veteran dulu di musim haji. Masya Allah, dia menceritakan tentang Bung Karno. Kalau beliau berpidato hilang lapar katanya. Tapi kalau Ustadz pidato langsung. Dia tidak bilang gitu. Jadi saking senangnya bertemu dengan Bung Karno itu ya, beliau ceritakan waktu itu. Karena saking oratornya, Masya Allah. Semoga Allah merahmati kaum muslimin dan muslimat, dan mukminin dan mukminat. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma zuqna ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li masyayikhina wa li ulama'ina wa li asatizatina wa li astadatina. Allahumma arhamhum, Allahumma arhamul mautahum washfi mardahum, Allahumma barik fi ahyaihim ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon maaf dan terima kasih. Sambil juga saya mohon diri ya, karena kayaknya tidak dikasih tempat tinggal di sini. Ya, ada beberapa hari tidak ada yang nawarin tinggal di sini. Oleh sebab itu saya permisi kembali ke tempat asal, insyaallah. Mudah-mudahan masih ada, tuan-tuan masih berkenan juga, setidaknya beri saya izin lewat. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majlis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.